Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita yang tiada terhitung jumlahnya, saking banyaknya. Dan disinyalir dalam Quran, qalilan ma tashkurun, hanya sedikit sekali orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah. Maka marilah kita menjadi bagian orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tentunya gemar senang membiasakan memperbanyak sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya besok pada hari kiamat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan ini mari kita jadikan sebagai bulan yang maksimal, memaksimalkan bulan suci Ramadan untuk peningkatan diri di semua aspek kebaikan yang bisa kita lakukan. Baik itu aspek keimanan, mari kita tingkatkan khususnya di bulan suci Ramadan ini. Kemudian aspek ibadah juga kita tingkatkan. Kita maksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan yang sudah dijelaskan oleh para ustadz, para mubalik. Kemudian juga aspek akhlaknya kita tingkatkan, kita sempurnakan khususnya di bulan suci Ramadan ini. Karena dengan berpuasa kita akan lebih fokus kepada peningkatan diri kita masing-masing. Kalau mungkin selama ini di luar bulan suci Ramadan kita banyak nunjuk-nunjuk orang, maka di bulan suci Ramadan ini kita nunjuk diri sendiri, bagaimana kita meningkatkan keimanan kita, ibadah kita, dan akhlak kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyinggung sedikit dalam rangka kita meningkatkan, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu persaksian yang sudah kita lakukan, keimanan yang sudah kita tancapkan di dalam hati kita, ucapan yang sangat mulia, ucapan yang melebihi beratnya daripada langit dan bumi, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Inilah ucapan yang timbangannya sangat berat. Maka ini pula yang membedakan orang Islam dengan orang kafir, yaitu dibuka dengan ucapan syahadat, persaksian tiada Tuhan selain Allah. Jadi kita menafikan Tuhan-Tuhan yang lain, karena Tuhan itu banyak, baik Tuhan yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang nyata maupun yang tidak nyata. Itu tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi ungkapan la ilaha illallah itu menafikan segala macam Tuhan selain Allah. Maka ini harus menjadi keyakinan yang kuat di dalam diri kita. Jangan sampai terbersit dalam hati kita, sudah ikrar katanya la ilaha illallah, kok bisa-bisanya menyampaikan bahwa semua agama itu sama.
Toh semuanya kepada Tuhan yang sama. Nah itu bagaimana? Ini perlu dipertanyakan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, paling tidak ada 9 ya konsekuensi atau konsekuensi logis dari pernyataan kita kepada Allah, yaitu la ilaha illallah. Yang pertama, tidak ada yang maha mencipta kecuali Allah. Jadi semua ciptaan, semua makhluk yang ada di dunia ini beserta isinya semua dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan yang harus kita tancapkan di dalam diri kita. Oh, ternyata semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah, termasuk diri kita ini manusia. Maka kita nanti juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali, kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Gari nunggu giliran masih lama ataukah sebentar lagi, wallahu a'lam. Yang kedua, tidak ada yang maha memberi rizki kecuali Allah. La raziqa illallah. Jadi kita harus yakin bahwa rizki itu adalah pemberian dari Allah. Ini perlu kita tancapkan, kita tanamkan di dalam diri kita, agar kita ini tidak merasa bahwa harta itu adalah milik kita. Sebagaimana misalnya para nabi itu, ya, Nabi Sulaiman misalnya, meskipun dia kaya raya, tapi dia tidak merasa kaya. Dia merasa miskin, sama seperti kita ini, seperti orang ketika berjamaah, ketika habis beribadah, Nabi Sulaiman itu duduk-duduk di depan bersama orang miskin, dia bilang, kita sama-sama miskin. Jadi rizki itu hakikatnya adalah berasal dari Allah dan itu milik Allah. Maka di situ nanti kalau keyakinan ini bisa kita tancapkan, kita akan mudah untuk zakat. Kita akan mudah untuk infak, kita mudah untuk sedekah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau ini merasa ceketem, ini harta ini milik saya, oh berat itu. Harta ini milik saya, akan saya bawa sampai mati misalnya. Sebagaimana Qarun itu, yang kemudian Qarun itu diblesakna oleh hartanya sendiri karena menganggap bahwa hartanya itu milik dia, hasil kerja dia dan seterusnya. Yang ketiga jemaah sekalian, la hafidho illallah. Tidak ada yang maha memelihara kecuali Allah. Jadi yang memelihara diri kita ini Allah. Yang memelihara anak-anak kita itu yang jauh di sana itu siapa? Allah. Jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian kita ini meragukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang memelihara. Bahkan yang memelihara alam semesta ini, gugusan bintang-bintang yang jumlahnya banyak sekali, luar biasa, Masya Allah. Allah yang mengaturnya. Diri kita ini luar biasa, dengan saraf-saraf yang sedemikian banyak, dengan organ tubuh yang sedemikian rapih dan seterusnya, pergantian siang malam dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah la mudabbira illallah. Tidak ada yang maha mengelola kecuali Allah. Jadi Allah yang mengelola seluruhnya ini. Matahari bisa berputar, ya. Kemudian bulan, bintang dan seterusnya, ini luar biasa. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, jemaah sekalian, la malika illallah. Tidak ada yang maha memiliki kecuali Allah. Jadi anak-anak kita itu bukan milik kita. Milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membentuk anak kita itu siapa? Allah. Maka kita di samping usaha mendidik anak-anak kita, memberikan tarbiyah kepada anak-anak kita, juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita nggak bisa ngubah kepada anak kita secara keseluruhan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengubahnya. Maka
Tidak ada yang maha memiliki kecuali Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam jamaah sekalian, la waliya illallah. Tidak ada yang maha memimpin kecuali Allah. Jadi pemimpin kita adalah Allah. Pemimpin orang yang beriman itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin orang kafir ya adalah tauhid. Nah, yaitu segala sesuatu yang dipentingkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan-Tuhan mereka itu banyak, termasuk mempertuhankan kepada hawa nafsu, mempertuhankan kepada kekuasaan, mempertuhankan kepada akalnya bahkan, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh jamaah sekalian, la hakima illallah. Tidak ada yang maha menentukan aturan hukum kecuali Allah. Jadi Allah yang menentukan hukum hakikatnya. Manusia itu mengatur urusan duniawi atau urusan-urusan yang berkaitan dengan kehidupan di dunia ini. Hukum-hukum agama, hukum-hukum din, hukum syariat, semuanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yahkum bima anzalallah, di dalam Al-Qur'an itu di sana, wa ulaika humul kafirun, wa ulaika humul dzalimun, dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menentukan aturan atau hukum. Kemudian yang kedelapan, la ghayata illallah. Tidak ada yang maha menjadi tujuan kecuali Allah. Jadi mari Bapak Ibu saudara sekalian, puasa Ramadan ini saya sering menyampaikan di mana-mana itu, puasa Ramadan itu ibadah yang tidak bisa dipamerkan, ibadah yang tidak bisa dikonten, ibadah yang tidak bisa disyuting. Puasa itu, yang lainnya bisa, tapi puasa itu nggak bisa. Ya, ibu-ibu misalnya, puasa itu apa tandanya? Lagi puasa itu apa? Aduh, saya lapar sekali. Saya lagi puasa ini. Hari ke berapa sekarang? Hari ketiga. Nah, puasa itu mau tidak mau itu harus ikhlas. Maka orang yang berpuasa ini adalah orang-orang yang melaksanakan keikhlasan yang tinggi sekali. Bagaimana tidak, dari pagi ya, mulai pagi, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Maka demikian pula ibadah yang lain. Sholat itu sangat riskan terhadap pamer. Sholat itu bisa dikonten, bisa dipamerkan. Zakat bisa, haji bisa. Tapi ibadah puasa tidak bisa dipamerkan. Ya, pengakuan-pengakuan saja. Yang tahu hanya Dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus mengikrarkan diri. Ya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi rugi kalau kita ini beribadah bukan dipertautkan tujuannya, ghoyahnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini hendaknya beribadah itu diusahakan hanya Allah, hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, lillahi ta'ala. Yang kesembilan, yang terakhir, la ma'buda illallah. Tidak ada yang maha disembah kecuali Allah. Jadi jangan sekali-kali kita mempertuhankan, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini nanti akan kita kejeblos, cemplung ke dalam perbuatan yang namanya syirik. Orangnya disebut dengan musyrik. Jangan sampai kita ragu-ragu terhadap Allah, kemudian minta kepada selain Allah. Waduh, saya rezeki saya seret, ini dagangan saya seret, dolan maring Gunung Kawi, dolan maring Serandil, dolan maring endi maning, kemudian di sana meminta-minta dan sebagainya, atau datang kepada orang pintar. Loh, orang pintar. Orang pintar itu kalau dia pintar dia kaya raya. Ya. Yang maha pintar, yang maha pandai hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberi rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Razzaq.
Allah itu Al-Ghani, Maha Kaya, dan seterusnya. Inilah jamaah sekalian, mari kita tumbuhkan kesadaran ini sehingga keimanan kita di bulan suci Ramadan ini meningkat dan terus meningkat menjadi iman yang mantap, iman yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya dan umumnya bagi jamaah sekalian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.